Anjir, lama. Nah, Assalamualaikum Hai. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monika Spriatma Debi dari kelompok 4 akan menjelaskan modul 13 tentang menyempurnakan model desain. Berikut tujuan dari modul ini. Yang pertama, menyempurnakan atribut dari model domain. Yang kedua, menyempurnakan hubungan dari model domain. Yang ketiga, menyempurnakan metode dari model domain. Yang keempat, mendeklarasikan konstruktor dari model domain. Selanjutnya, memberi keterangan pada perilaku metode. Dan terakhir, membuat komponen dengan antarmuka. Berikut peta prosesnya. Yang pertama yaitu stakeholder mental model, itu nge-requirement model, dan itu dibagi menjadi dua, yaitu NFRS dan FRS. NFRS itu sendiri terdiri dari arsitektur model, dan FRS terdiri dari desain model, dan akhirnya akan menjadi solution model, dan pengeluarannya akan berupa code. Berikut menyempurnakan atribut dari model domain. Menyempurnakan atribut melibatkan berikut ini. Yang pertama, menyempurnakan metadata dari atribut. Yang kedua, memilih tipe data yang sesuai. Yang ketiga, membuat atribut turunan. Dan yang terakhir, enkapsulasi. Berikut menyempurnakan metadata atribut. Deklarasi atribut dalam diagram kelas UML termasuk yang berikut ini. Yang pertama, nama. Yang kedua, visibilitas. Yang ketiga, tipe. Yang keempat, multiplisitas. Yang kelima, nilai awal. Dan yang terakhir, batasan. Berikut sintaknya. Visibilitas itu nama, multiplisitas, titik dua tipe, sama dengan nilai kurang awal, dan yang terakhir batasan. Memilih tipe data merupakan trade-off dari yang pertama transparansi representasi, yang kedua waktu komputasi, dan yang terakhir ruang komputasi. Berikut atribut nomor telepon. Yang pertama, tipe data, string. Itu diskusinya tentang tipe data ini mungkin memerlukan pemetaan antara representasi UI dan representasi penyimpanan atau DB. Sedangkan tipe data long, itu tipe data yang menghemat ruang, tetapi tidak cukup untuk merepresentasikan nomor telepon besar, seperti nomor internasional. Selanjutnya, tipe data nomor telepon. Tipe ini mendiskusikan tentang objek nilai adalah kelas yang menyajikan data ponsel. Tipe data ini transparan secara representatif, tetapi membutuhkan pengkodean tambahan. Selanjutnya, tipe data char array. Tipe data ini mirip dengan string dan tidak menambah nilai. Dan yang terakhir, tipe data integer array. Tipe data ini menghemat ruang, tetapi tidak transparan secara representatif. Selanjutnya, yaitu membuat atribut turunan. Dalam analisis, Anda mungkin memiliki atribut yang Anda tahu dapat diturunkan dari kursus lain atau lebih stabil. Berikut contoh kanonik perhitungan usia seseorang dari tanggal lahir mereka. Menerapkan enkapsulasi. Untuk menerapkan enkapsulasi, ikuti langkah-langkah ini. Yang pertama, jadikan semua atribut pribadi atau visibilitas. Yang kedua, tambahkan metode pengakses publik untuk semua atribut yang dapat dibaca. Dan yang terakhir, tambahkan metode mutator publik untuk semua atribut yang dapat ditulis atau tidak beku. Nah, berikut contoh enkapsulasi. Selanjutnya yaitu penghilangan hubungan kelas. Tidak ada perbedaan yang jelas antara analisis dan desain, terutama dalam hal pemodelan asosiasi kelas. Desain biasanya membahas perincian ini. Yang pertama jenis, yaitu ada asosiasi, agregasi, dan komposisi. Yang kedua ada arah traversal, atau juga disebut navigasi. Yang ketiga asosiasi yang berkualitas. Yang keempat mendeklarasikan metode manajemen asosiasi. Yang kelima, menyelesaikan asosiasi banyak ke banyak. Dan yang terakhir, menyelesaikan kelas-kelas asosiasi.
Berikut jenis hubungan. Ada 3 jenis hubungan. Yang pertama yaitu asosiasi, agregasi, dan komposisi. Hubungan ini menyatakan bahwa objek yang terkait entah bagaimana terikat pada objek asli atau biasanya sebagai atribut instance. Ada jenis hubungan lain, ketergantungan, yang menyatakan bahwa satu objek menggunakan objek lain untuk melakukan beberapa pekerjaan, tetapi tidak ada atribut instance yang memegang objek itu. Nah, yang terakhir yaitu asosiasi. Hubungan semantik antara dua atau lebih pengklasifikasian yang menentukan koneksi di antara instansi mereka. Berikut contoh gambarnya. Sekian penjelasan dari saya. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya, perkenalkan nama saya Mariska Nabila Hairunisa. Saya mau bertanya mengenai tipe data yang merupakan dari trade-off itu ada apa aja ya? Baik, terima kasih pertanyaan Mariska. Saya akan mencoba menjawabnya. Memilih tipe data merupakan trade-off dari ada 3. Yang pertama yaitu transparansi perwakilan, yang kedua waktu komputasi, dan yang terakhir ruang komputasi. Apakah Mariska sudah paham dan jelas? Iya, sudah paham. Terima kasih. Sama-sama. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, yaitu yang pertama mengenai agregasi. Agregasi menurut OMJ halaman 537, yaitu definisinya suatu bentuk khusus asosiasi yang menentukan hubungan seluruh bagian antara agregat atau keseluruhan dan bagian komponen. Ini ada diagramnya bisa dilihat. Lalu selanjutnya komposisi. Komposisi adalah suatu bentuk agregasi yang mengharuskan turunan bagian dimasukkan paling banyak satu komposit pada satu waktu, dan bahwa objek komposit bertanggung jawab atas penciptaan dan penghancuran bagian-bagiannya. Berikut ada diagram mengenai komposisi. Lalu ada navigasi. Panah navigasi menunjukkan arah transversal objek saat runtime terjadi. Lalu ada di diagramnya itu terdapat hubungan implisit dua arah, hubungan eksplisit dua arah, contoh diagram hubungan eksplisit yang searah. Lalu selanjutnya, terkadang dalam analisis Anda tidak tahu ke arah mana perangkat lunak akan perlu untuk menavigasi asosiasi. Masalah ini harus diselesaikan dalam sebuah desain. Sebagai contoh dapat dilihat pada diagram di bawah ini. Terdapat analisis dan desain. Selanjutnya, asosiasi yang memenuhi syarat. Di asosiasi satu ke banyak atau banyak ke banyak, hal ini sering berguna untuk bagaimana sistem mengakses satu elemen di asosiasi. Lalu metode hubungan. Metode asosiasi mengizinkan klien untuk mengakses dan mengubah objek asosiasi. Ada 3 kondisi, yaitu satu ke satu ke banyak, dan banyak ke banyak. Hubungan satu ke satu membutuhkan satu variabel instance. Contohnya dapat dilihat di diagram di bawah ini. Lalu ada hubungan satu ke banyak membutuhkan penggunaan koreksi. Contoh diagramnya adalah sebagai berikut. Lalu penyelesaian hubungan banyak-banyak. Mengatur hubungan banyak-banyak merupakan sebuah tantangan. Lalu mempertimbangkan menggunakan persyaratan ini pada saat mendesain. Nah, ini adalah contoh diagram dari penyelesaian hubungan banyak-banyak. Lalu selanjutnya, jika asosiasi banyak-banyak harus diawetkan, Anda dapat sekali-kali menambahkan kelas di antaranya, yang mengurangi satu asosiasi banyak-banyak menjadi 2 asosiasi satu ke banyak. Contohnya dapat dilihat di diagram di bawah ini. Lalu penyelesaian asosiasi kelas. Kelas asosiasi hanya dapat ada pada model analisis. Itu seharusnya diselesaikan menjadi kelas pemrograman pada desain. Contohnya dapat dilihat di diagram. Lalu ada menyelesaikan kelas asosiasi, atau kelas asosiasi dapat ditempatkan di antara 2 kelas utama.
dapat dilihat diagramnya. Guys, kayak kelewatan deh. Emang bego. Oh, ih, kok gak ada yang bilang? Lanjut. Ya udah, mau nanya dulu. Nanya. Hah? Nanya. Oh, sekian presentasi dari saya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Saya mau nanya, Nurika. Ya. Saya mau nanya tentang 3 kondisi hubungan di metode asosiasi. Dalam metode asosiasi itu terdapat 3 hubungan, yaitu 1 ke 1, 1 ke banyak, dan banyak ke banyak. Apakah Jonathan sudah terjawab? Oh, tentu saja. Terima kasih. Ya, selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Share screen-in gua, Kak. Dari yang kedua. Ya udah deh, situ aja deh. Selanjutnya, saya Jonathan Bonar akan menjelaskan tentang metode pemurnian. Metode ini diidentifikasi selama alur kerja berikut. Yang pertama itu analisis CRC yang menentukan tanggung jawab. Yang kedua itu analisis robustness yang mengidentifikasi metode dalam kelas layanan. Yang ketiga itu desain yang mengidentifikasi mode aksesor dan mutator untuk atribut dan asosiasi. Untuk jenis metode lain ada manajemen objek, pengujian unit, dan pemulihan terbalik dan operasi gratis. Ini adalah sintaks dari metode pemurnian. Perilaku metode beranotasi. Anotasi UML dapat dilampirkan ke setiap metode untuk mendokumentasikan perilaku metode tersebut. Berikut adalah gambarnya. Next. Wah, udah. Sekian dari saya. Ada yang mau bertanya? Halo? Ada yang mau bertanya? Silahkan. Wike. Iya, bentar lagi nyari pertanyaannya. Saya juga lagi nyari jawaban. Pertanyaannya belum ada. Oh ya, ini udah dapat. Menurut coba sebutin lagi metode apa yang pemurniannya, yang identifikasinya itu loh. Yang alur Metode pemurnian, betul? Iya, yang alur kerja. Oke, di metode pemurnian itu ada metode yang diidentifikasi sama alur kerja berikut. Yang pertama itu ada analisis CRC. Analisis itu yang menentukan tanggung jawab. Lalu ada analisis robustness, itu yang mengidentifikasi metode dalam kelas layanan. Lalu yang terakhir itu ada desain. Desain itu yang mengidentifikasi metode aksesor dan mutator untuk atribut dan asosiasi. Apakah jawabannya sudah memuaskan? Oh, oke. Cukup. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke. Lanjut. Siap. Ini udah slide-nya, Kak? Iya, udah. Oh iya. Selanjutnya, saya akan melanjutkan penjelasan, yaitu meninjau sambungan. Nah, di sini tuh idealnya model Anda memiliki sambungan terendah ketika memelihara VRS sama NVRS. Nah, ini tuh contoh modelnya yang di bawah ini tuh. Lanjut. Terus kita meninjau kepaduannya. Nah, di sini tuh modelnya itu harus mempunyai kepaduan yang tinggi. Nah, kayak ini. Ada lower sama higher-nya. Lanjut. Lalu di sini ada membuat komponen dengan interface.
Nah, kelas-kelas dapat dikelompokkan menjadi komponen-komponen kohesif dengan antarmuka yang ditentukan dan disediakan dengan baik. Nah, di sini tuh contoh gambaran dari si komponen-komponen kohesifnya. Selanjutnya, membuat komponen dengan interface juga. Nah, di sini tuh panah dependensinya tidak dibutuhkan jika Anda menggunakan notasi required interface. Nah, di sini bagaimanapun Anda boleh menampilkan panah seperti yang diilustrasikan pada gambar tersebut, pada gambar ini. Selanjutnya, kesimpulan dari modul 13 ini itu selama alur kerja desainnya itu kita harus memperbaiki model domainnya untuk mencerminkan paradigma implementasi. Terus modul ini menjelaskan cara memperbaiki fitur model domain berikut: atribut, hubungan, metode, konstruktor, dan perilaku metode dengan menggunakan anotasi. Lalu kelas-kelas harus ditinjau untuk memastikan bahwa mereka mempertahankan kohesi tinggi dan sambungan rendah. Terakhir, kelas dapat dikelompokkan menjadi komponen kohesif dengan antarmuka yang terdefinisi dengan baik. Sekian presentasi dari saya. Apakah ada pertanyaan? Ada, Kak. Ya. Saya ingin bertanya, tadi kohensi ada berapa ya? Sekian. Nah, dari kohesi itu ntar ya lagi nyari jawabannya. Maksudnya ada berapa apanya? Ada berapa gitu kohensi? Ada 1 kah atau 2 gitu? Kalau dari PPT tadi si kohesinya itu ada apa ya? Model kohesinya itu ada 1. Oke. Setahu saya ya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Ya. Udah. Oke. Sekian presentasi dari kelompok kita. Saya Monika Suryatama Debi. Saya Mardiana Nisa. Saya Jonathan Bonar. Dewi Kawajia Rahma. Mohon mundur diri, maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Thank you all.